Shalom, shalom. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini, sebab kebaikan Tuhanlah yang membawa kita untuk dapat beribadah bersama-sama. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau datang di hadirat-Nya. Haleluya. Mari buka hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Ku masuk ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau masuk ruang Maha Kudus. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, amin. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, oh kudus Tuhan. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Dia Allah yang kudus, Dia yang layak terima pujian, pengagungan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Kami mengagungkan Engkau. Kami memuliakan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hebat luar biasa. Saat ini kami rindu memuji Engkau. Kami rindu menyembah Engkau. Hadirlah Engkau di tengah kami. Biar kami boleh mengalami sesuatu dengan Tuhan. Kami boleh menerima lawatan-Mu, jamahan-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus ubahkan kami. Biar setiap pujian pengagungan kami itu akan naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami siap mengagungkan Engkau, kami siap memuliakan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Tetap kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Roh-Mu yang hidup penuhi Dia. Engkau dahsyat Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
menyertakan kita. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk memuji Dia. Rasakan ada gerakan Roh Allah di sini. Amin, haleluya, haleluya. Yes, amin. Glory. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yes. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Haleluya. Bila Tuhan surga turun, sesuatu pasti terjadi. Karena Roh Allah ada di sini. Amin, amin, haleluya. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Karena Roh Allah ada di sini. Yes, amin. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang lelah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hati, mendidih, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang lelah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Amin. Haleluya, haleluya. Biarlah Roh Kudus tetap mendidih di hati kita. Agar supaya Dia boleh melawat, menjamah, mengubahkan kita seperti yang Tuhan mau. Haleluya, siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta
Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, sebab kami tahu Engkau ada bersama kami. Engkau ada dalam ibadah kami. Lewat pujian penyembahan kami hati Tuhan disenangkan. Tiba saatnya kami rindu mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan. Singkapkan kebenaran firman-Mu. Buat kami mengerti setiap apa yang nanti akan disampaikan. Biar isi hati Tuhan yang diungkapkan. Biar semua kami yang mendengarkan kebenaran ini semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkannya, kami siap melakukannya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2. Ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Dia berbunyi, cara hidup jemaat yang pertama. Ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Tema kita adalah hasil kuasa kudus. Hari ini adalah hari Pentakosta. Hari ini adalah hari ketuangan Roh Kudus yang banyak dinantikan oleh orang percaya, orang Kristen. Hari raya Pentakosta adalah hari yang ke-50 di mana setelah Yesus mati dan bangkit, dia masih tetap menampakkan diri selama 40 hari. Hari Pentakosta merupakan hari pencurahan Roh Kudus. Jadi sesudah 40 hari Tuhan Yesus bangkit, kemudian naik ke surga, dan 10 hari sesudah Yesus naik ke surga, itulah hari pencurahan Roh Kudus yang selalu disebut orang hari Pentakosta. Dan dia membutuhkan, kita membutuhkan Roh Kudus. Apa perbedaan pada diri seorang belum dipenuhi dengan Roh Kudus dengan sesudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Memang ada banyak di antara kita yang lahir dari rahim seorang ibu Kristen, beragama Kristen, tetapi sesungguhnya pengalaman kita dengan Tuhan belum seberapa. Sebab pengalaman dengan Tuhanlah yang akan membawa kita dalam satu perubahan hidup. Sekian lama kita menjadi orang Kristen tidak akan menentukan kadar kekristenan kita. Tetapi ketika ada satu perubahan terjadi dalam hidup kita, itu yang baru dinamakan orang Kristen yang diubahkan oleh Tuhan. Dalam peristiwa Pentakosta dapat kita lihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus benar-benar mengalami satu pengalaman pribadi langsung dengan Tuhan. Mereka diubahkan oleh Tuhan. Kita melihat pada waktu mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka hidup dalam ketakutan. Mereka tidak berani dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak berani dalam melakukan sesuatu. Tetapi ketika mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ada sesuatu perubahan yang mereka alami dalam hidup mereka. Ayat yang ke-47, dia berkata sambil memuji Allah
dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ada sesuatu perubahan dalam hidup kita. Sehingga menjadikan orang kagum, senang, dan bertanya, wow, siapakah dia? Kenapa dia? Bagaimana dia? Ya. Mereka pun ikut terpesona. Karena apa? Satu perubahan dalam hidup kita. Pentingnya Roh Kudus. Ya. Kenapa Tuhan Yesus sebelum naik ke surga dia berjanji, aku akan pergi dan aku akan mengirimkan penolong. Dan benar janji Tuhan itu digenapinya. Pada waktu murid-muridnya berkumpul di satu rumah. Ya, mereka berdoa sungguh-sungguh. Mereka menanti janji Allah. Hari ke-10 mereka mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Ada satu mujizat. Orang yang ada di sana terkagum-kagum dan bertanya, ada apa gerangan mereka? Ada yang berkata bahwa mungkin mereka sudah tidak waras, ya. Ada yang berkata mereka kerasukan setan. Tanpa mereka sadari sesuatu yang dahsyat sudah terjadi di sana. Sesuatu yang mereka nantikan terjadi. Sehingga ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mujizat menyertai murid-murid Yesus itu. Luar biasa. Kita akan melihat ada dua hal hasil kerja Roh Kudus dalam hidup seseorang. Yang pertama, Roh Kudus memberi kerinduan untuk kita mau mengalami perkara-perkara rohani atau untuk masuk dalam perkara-perkara rohani. Sebelum bertobat kita tidak akan suka pada perkara-perkara rohani, betul? Sebelum bertobat kita tidak suka perkara-perkara rohani. Kenapa mengambil waktu untuk datang beribadah, ya tepuk tangan, memuji, menyembah Tuhan. Tapi ketika kita dipanggil Tuhan, ada satu perubahan terjadi. Ketika kita belum mengenal Tuhan, kita belum bertobat, kita berkata apa sih untungnya kita mau sibuk dengan perkara-perkara rohani. Apa sih pentingnya, apa sih untungnya kita mau melayani Tuhan, mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Tapi berbeda ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan berkata, aku tidak peduli dengan apa yang dibicarakan orang. Aku tidak peduli dengan apa kata orang, karena aku mau melayani Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit, bahkan menebus dosa-dosa kita. Itu luar biasa. Karena apa? Ada satu lawatan dalam hidup kita. Roh Kudus mampu melawat kita, menjamah kita, mengubahkan kita, sehingga kita menjadi sesuatu yang berbeda. Ketika lawatan Tuhan terjadi bagi murid-murid Yesus, mereka punya cara hidup yang berbeda. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran. Dikatakan dalam firman Tuhan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup. Ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga kerinduan kita senantiasa mau mencari Tuhan. Senantiasa mau mencari hal-hal yang rohani. Hal-hal rohani bisa mengubahkan hidup kita. Dan ketika kita masuk dalam dimensi ilahi itu, kita akan melihat dan mengalami mujizat demi mujizat. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita sendiri tidak akan mampu berjalan. Kita tidak akan mampu melangkah dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Diperhadapkan dengan hal-hal yang duniawi ini, diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat banyak orang lemah. Tetapi ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan melihat sesuatu dahsyat. Perkara yang dahsyat selalu terjadi, teralami dalam setiap kehidupan kita umat Tuhan. Oleh sebab itu pentingnya
Roh Kudus. Kenapa Tuhan Yesus ketika naik, dia berjanji dia akan memberikan roh penolong. Karena Tuhan tahu kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita tidak akan mampu melangkah sendiri tanpa tuntunan Roh Kudus. Kita ingat Petrus pada waktu dia belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika orang bertanya, apakah engkau pengikutnya? Dia bilang nyanda 3 kali. Ya, 3 kali dia menolak. Tetapi karena apa? Karena ada ketakutan dalam hidupnya. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupannya, sekali dia berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Karena apa? Ada satu yang berbeda, ada sesuatu yang berbeda terjadi ketika kuasa Roh Kudus itu ada. Ada hasil dari kuasa Roh Kudus. Yang kedua, hasil kerja kuasa Roh Kudus dalam hidup seseorang. Roh Kudus memberikan kenyataan hidup yang penuh dengan tanda-tanda. Ayat yang ke-43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Firman Allah berkata, berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kamu tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Dengan kata lain, sewaktu kamu tidak lagi hidup menurut keinginan daging, kamu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu bukan sekedar masuk pada kehidupan bersama Roh Kudus, tetapi kita akan masuk dalam dimensi yang berbeda. Kita akan masuk dalam dimensi yang berbeda, yaitu pada Alkitab katakan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang akan Allah sediakan bagi kita. Amin. Mau mengalami dengan Tuhan? Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau akan berjalan dengan penuh dengan tanda-tanda, dengan tanda-tanda mujizat. Apa yang tidak akan pernah kita pikirkan. Karena masih banyak karya Allah yang akan Allah berikan bagi kita. Roh Kudus akan menuntun kita sehingga hidup kita penuh dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat. Yang pertama, hidup kita akan penuh dengan mujizat. Yang kedua, ada perubahan-perubahan jelas dalam kehidupan kita. Perubahan sikap hati, perubahan hidup. Jadi kalau orang berkata aku sudah berubah, ada lagu bilang aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Aku berubah ketika aku serahkan semua kepada Tuhan. Ada orang setia dengan Tuhan, melayani Tuhan, rajin ke gereja. Ya, bahkan pelayan di gereja tapi tidak ada perubahan hidup. Manusia tidak dapat menilai diri, tetapi orang lain yang akan melihat dan Tuhan akan melihat kehidupan kita. Perkataannya masih kotor, tindakannya masih salah, ya, pikirannya masih kotor, tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus mampu mengubah hidup kita menjadi manusia yang baru, manusia yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Tujuan Yesus memberikan Roh penolong agar supaya hidup kita berubah di dalam. Amin. Mau berubah? Izinkan Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Hari ini adalah hari Pentakosta, hari ketuhanan Roh Kudus. Roh Kudus rindu melawat kita, menjamah kita. Tetapi pertanyaannya, rindukah kita mau menerima Dia? Rindukah hati kita untuk diatur oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus? Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, yang suka bicara kotor itu akan berubah. Yang suka cepat marah itu akan menjadi orang yang dingin. Yang tenang. Orang yang mudah putus asa tidak akan lagi putus asa. Orang yang mudah kecewa tidak akan lagi pernah kecewa. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hebat. Kadang kalau orang hanya bisa mampu berkata-kata, tetapi tidak mampu bertindak. Ada orang mampu berkata-kata di depan manusia bersandiwara, tetapi di belakangnya, ya, saudara, firman Tuhan jelas
Tuhan membaca sampai isi hati kita. Ada pujian berkata boleh kita bersandiwara di hadapan manusia, tetapi jangan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu, Roh Kudus tahu kehidupan kita. Ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yaitu orang yang memiliki tanda-tanda. Tanda apa? Perubahan hidupnya. Dia memiliki hidup yang penuh dengan mujizat, mujizat dan mujizat. Ya. Kalau kehidupan kita bersaksi 5 tahun lalu kita begini, hari ini kita sama, tetap begini, tidak ada perubahan. Ada pujian berkata, Yesus dia tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Kadang-kala pengikutnya juga berkata, saya juga tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dengan kuasanya. Tuhan Yesus tidak berubah dengan kasihnya. Tuhan Yesus tidak berubah dengan kekuatannya. Dia tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Tetapi kita umat manusia, orang yang mau mengikut Tuhan, kita harus berubah. Harus diubahkan pola pikir kita. Ya, hidup kita, tindakan kita, perkataan kita harus diubah. Saya pastikan kalau kita tidak mau berubah dalam Tuhan, kalau kita tidak mau diubah oleh Tuhan, kalau kita tidak mau diubah, dituntun oleh Roh Kudus, itu ada pepatah berkata, mimpi-mimpi masuk surga, buka mata neraka. Ya, walaupun kita siang malam ada di gereja, ya, Minggu, Senin, Selasa, Sabtu, kembali Minggu ada di gereja, melayani Tuhan, kita bersaksi, kita berkhotbah. Tetapi kalau tidak diubahkan, saya pastikan tidak ada tempat untuk kita. Untuk itulah Roh Kudus ada. Tuhan mengirimkan Roh penolong, menolong hidup kita agar supaya kita mampu melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Karena tanpa tuntunan Roh Kudus kita tidak akan mampu melakukan sesuatu yang hebat. Kita tidak akan bisa berubah karena manusia dari lahirnya, kata firman Tuhan, itu jahat. Tetapi kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja, yang jahat akan menjadi baik, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil tidak mustahil bagi Tuhan. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Amin. Kita sungguh bersyukur hari ini adalah hari perayaan kita, di mana roh yang Tuhan janjikan, sesuatu yang Tuhan janjikan, yaitu roh penolong, Roh Kudus dicurahkan bagi gerejanya. Apakah kita rindu dan mau mengalaminya? Mari buka hatimu, izinkan Roh Kudus. Kata firman Tuhan, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju ketika engkau mau izinkan Roh Kudus menjamah, melawat hidupmu. Engkau akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Ada sesuatu mujizat terjadi dalam hidup. Satu perubahan dialami oleh setiap kehidupan kita umat manusia. Percaya dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Serahkan hidupmu baginya. Perjalanan hidup kita hari-hari ini terasa berat secara manusia, tapi ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, Dia akan menuntun kita, akan memampukan kita untuk kita maju melangkah, kita mengalami sesuatu dengan Tuhan. Kita akan masuk dalam satu dimensi ilahi, sehingga kita akan merasa, wah, sungguh indah dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau Yesus Tuhan. Engkau ajaib dalam setiap kehidupan kami. Engkau hebat dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
penuh anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku penuh anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya, glory bisa kalau ku hidup, amin. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes, amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, haleluya, dari kasih-Mu. Glory, haleluya, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, glory Jesus, glory, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, Dia yang layak terima pujian, hanya Dia yang layak terima pengagungan. Glory, haleluya, haleluya. Oh, glory Jesus. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Biar yang bernafas memuji-Mu, biar setiap yang bernafas mengagungkan Engkau, Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, bagi-Mu segala pujian kami, bagi-Mu segala kemuliaan selama-lamanya. Haleluya, glory Jesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami, biar setiap langkah kami itu berkenan di hadapan Tuhan. Biar kami punya pola pikir Kristus, kami punya hati Kristus, dan setiap tindakan perkataan kami untuk memuliakan Engkau. Ubahkan hidup kami Tuhan,
Ampuni kalau ada kekurangan, kesalahan dalam hidup kami. Karena kami tahu dan kami percaya Yesus satu-satunya yang mampu mengubah kami. Yesus satu-satunya yang mampu menolong hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk masuk dalam dimensi ilahi. Tolong kami Bapa, sertai hidup kami. Roh Kudus pimpin kami, mengubahkan setiap kami. Baik jemaat yang ada di rumah masing-masing, maupun kami pun hamba-hamba Tuhan yang ada. Tuhan terus jamah kami, lawat kami, mengubah kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Biar orang lain melihat kami dan memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau. Sebentar kami akan meletakkan korban persembahan. Berkati setiap tangan-tangan kami. Dan kami akan memberi dengan sukacita. Kami belajar beri yang terbaik buat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat satu pujian. Tiada berkesudahan kasih setianya Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Yesus Tuhan dahsyat. Dia sungguh baik. Kita semua. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Yes, amin. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Dia baik buat saudara dan saya. Oleh sebab itu Tuhan pergi untuk memberikan Roh penolong. Agar supaya kita dapat melangkah bersama maju. Dan kita akan melihat mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Tuhan berkati setiap persembahan kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa penutup. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada satupun di antara kami yang terkecuali. Semua kami telah diberkati oleh Tuhan. Kami terima kemenangan dari Engkau. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus yang akan menolong sehingga kami kuat. Dan kami percaya mujizat demi mujizat dialami oleh setiap kami. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun semua kami ada di gereja. Kami pun diberikan kekuatan yang sama. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Kami akan tutup dan mengakhiri ibadah kami
Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin setiap perkataan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sekarang dan sampai Maranatha. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.